Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya perawat Ratna yang ditugaskan untuk melakukan penyuluhan di desa ini. Dari data yang saya dapatkan, desa ini sudah termasuk zona kuning untuk COVID-19. Maka yaitu saya bertujuan untuk penyuluhan ini bertujuan untuk pencegahan dini terhadap COVID-19 ya Ibu. Sebelumnya saya akan melakukan pengkajian data terlebih dahulu ya Ibu. Baik, dengan Ibu siapa? Nomina. Umurnya berapa Ibu? 58 tahun. 58 tahun. Ibu tinggal bersama siapa aja? Sama suami sama anak. Suami sama anak ya. Kalau boleh tahu, nama suaminya siapa Ibu? Pak Jajang. Pak Jajang. Umurnya berapa Ibu? 60 tahun. 60 tahun, baik. Untuk kesehariannya Ibu berapa jam? Saya tiap hari ke sawah. Saya petani soalnya. Oh iya, baik. Sebelum saya melakukan penyuluhan terlebih dahulu, saya akan mengontrak waktu terlebih dahulu Ibu selama 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Bersedia, baik. Saya akan membagikan waktu terlebih dahulu ya Ibu. Sebelum saya akan menjelaskan lebih jauh lagi, saya akan bertanya terlebih dahulu Ibu. Ibu apakah tahu tentang COVID-19 itu sendiri atau pernah mendengar sebelumnya? Kalau ini udah pernah dengar, tapi saya lupa. Seperti itu tidak pernah dengar tapi lupa ya Ibu. Iya. Baik, saya akan menjelaskannya Ibu. COVID-19 atau bisa juga disebut dengan virus corona yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan Ibu sampai menyebabkan kematian. Gejalanya biasa kita sering dapatkan Bu di rumah seharian kita, seperti demam, batuk, sesak nafas, sakit kepala. Itu ya Ibu gejalanya. Sering banget kita jumpai di rumah ya Ibu. Yaitu untuk cara penularannya Ibu. Untuk cara penularan COVID-19 itu apa aja sih? Ya, kita tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19 yang tanpa menggunakan masker Ibu, yaitu memegang area wajah seperti mulut, hidung, mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Terus yang ketiga Ibu, yaitu kontak jarak dengan penderita. Kita tanpa sengaja bersalaman atau berpelukan atau cipika-cipiki terhadap orang yang terkena virus corona. Seperti itu ya Ibu. Dan virus corona juga ditularkan jika Ibu tanpa sengaja menyentuh benda yang ada di sekitar Ibu tanpa mengetahui apakah benda tersebut sudah terkena COVID-19. Itu ya Ibu. Untuk cara pencegahannya tersendiri yaitu rutin mencuci tangan Ibu. Ini yang penting ya Ibu, mencuci tangan. Sebelumnya apakah Ibu tahu mencuci tangan yang baik dan benar Ibu? Belum, Mbak. Belum. Baik, kalau begitu saya akan mempraktekannya ya Ibu, mencuci tangan yang baik dan benar. Sebelumnya kalau kita mau mencuci tangan, sebaiknya kita mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun yang bersih ya Ibu. Tetapi jika tidak terdapat air yang bersih atau sabun, bisa menggunakan hand sanitizer yang cair maupun yang gel yang terdapat 70% alkohol, yang dimana bisa menyebabkan bakteri-bakteri yang di tangan itu mati ya Ibu. Baik, saya akan mempraktekannya ya Ibu. Mencuci tangan 6 langkah ya Ibu. Salah jari. Terus dikunci Ibu seperti ini. Terus Ibu jarinya diputar. Terus yaitu ujung kuku Ibu seperti ini. Sudah ya Ibu. Apakah Ibu bisa mengerti? Baik, Ibu boleh dipraktekkan Ibu. Betul sekali ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya boleh diambil gosoknya Ibu. Selanjutnya itu jangan menyentuh area muka ya Ibu, mata, mulut, hidung.
hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Terus yaitu hindari berdekatan Ibu, berjaga jarak istilahnya 1-2 meter. Terus yaitu memasak daging seperti ayam, bebek, dan yang lainnya berupa daging-daging ya Ibu, dimasak hingga matang dan layak untuk dikonsumsi ya Ibu. Selanjutnya yang terpenting adalah menggunakan masker Ibu kemanapun kita beraktivitas. Contohnya seperti Ibu yang bertani ya, tetap selalu menggunakan masker dan membawa sanitizer Ibu, karena di sawah pun kelihatannya banyak orang yang berkerumun Ibu, jadi harus tetap menggunakan masker. Terus yaitu hindari berpergian jauh Ibu, hindari tempat-tempat yang banyak orang atau berkerumunan. Terus yaitu menutup mulut dan hidung ketika kita bersin Ibu, dan menggunakan tisu ataupun kapas ya Ibu, sapu tangan. Kalau menggunakan tisu langsung dibuang ke tempat sampah ya Ibu. Baik, saya sudah menjelaskan Ibu cara penularannya COVID-19 itu apa dan cara pencegahannya seperti apa. Apakah dari penjelasan saya Ibu bisa mengerti dan paham? Baik, kalau begitu ketika Ibu sudah paham dan mengerti, saya akan bertanya Ibu untuk cara penularannya dan cara pencegahannya seperti apa, untuk mengetahui apakah Ibu benar-benar mengerti dan paham tentang penjelasan saya. Ibu, saya akan menanyakan dulu ya, untuk cara penularannya tersendiri itu bagaimana Ibu? Tidak sengaja menghirup partikel udara dari orang yang bersin atau orang menderita COVID-19. Terus berjaga tangan sama memegang mulut atau hidung. Betul sekali Ibu. Untuk cara pencegahannya seperti apa Bu? Bagaimana? Cara pencegahannya yang pertama itu mencuci tangan. Mencuci tangan dengan langkah, terus menjaga jarak, jangan menyentuh mulut maupun hidung. Kita masak daging harus matang sampai benar-benar bisa dikonsumsi. Terus menggunakan masker, menghindari bepergian, sama tutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk. Betul sekali ya Ibu. Alhamdulillah Ibu sudah paham dan mengerti. Saya harap dari penjelasan saya Ibu bisa terapkan di rumah maupun di rumah Ibu. Baik, kalau begitu Ibu, karena Ibu sudah paham dan mengerti, hari ini saya cukupkan untuk penyuluhan tentang COVID-19 ya Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya, dan saya harap untuk cuci tangan yang khusus bisa disiapkan di depan rumah ya Ibu, agar Ibu bisa mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah. Baik ya Ibu, kalau begitu saya permisi, terima kasih. Selamat siang Ibu. Siang. Lebih cepat. Siapa